Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Hasnah Faiza ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu Riau yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dian Yuzananda dari kelompok 2 dengan NIM 2005-110575 ingin membahas materi tentang bab 1 yaitu nilai-nilai asas jati diri. Nilai-nilai asas jati diri terdapat beberapa sifat-sifat yang akan dijelaskan. Yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu tentang sifat perajuk. Sifat perajuk adalah cerminan dari sifat lemah semangat, rendah hati, berpikiran sempit, pemalu, cepat putus asa, dan tidak memiliki keberanian serta harga diri. Orang Melayu amat memantangkan anggota masyarakatnya memiliki sifat perajuk. Dalam Tunjuk Ajar Melayu, amat banyak ungkapan yang melarang anggota masyarakatnya menjadi perajuk dan menggambarkan berbagai keburukan sifat perajuk itu. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat perajuk dianggap hina dan tidak bertanggung jawab. Selain dijadikan bahan ejekan, bahan cemooh, dan dilecehkan, orang perajuk lazim tidak diikut-sertakan dalam berbagai kegiatan. Dalam Tunjuk Ajar Melayu, sangat banyak ungkapan yang melarang anggota masyarakatnya menjadi perajuk dan menggambarkan berbagai keburukan sifat perajuk itu. Salah satu ungkapannya yaitu, orang perajuk hatinya bengkok, orang perajuk akalnya busuk, orang perajuk hidupnya teruk, orang perajuk dimakan kutuk, orang perajuk perangainya buruk. Orang tua-tua mengatakan, orang perajuk mati hanyut, orang perajuk hidupnya teruk, orang perajuk mati terpuruk. Selanjutnya itu tentang tahu diri. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan sifat tahu diri dalam acuan budaya Melayu adalah kesadaran diri pribadi terhadap hakikat hidup, tujuan hidup, akhir hidup, serta berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya, baik sebagai bagian masyarakat maupun sebagai hamba Allah. Orang tua-tua mengatakan, orang tahu diri memiliki kesadaran tinggi dalam hidupnya. Dengan tahu diri, ia akan tahu menempatkan diri dalam pergaulan, berumah tangga maupun bermasyarakat. Orang tahu diri akan berkelakuan terpuji karena ia telah memahami kekurangan dan kelebihan dirinya dan orang lain. Orang yang tahu diri sadar akan tanggung jawabnya. Mereka yang tak tahu diri dalam Tunjuk Ajar Melayu biasanya disebut tak beradat, tak tahu malu, tak tahu adat, tak tertib, tak sadar diri, tak tahu untung, dan lain sebagainya. Dalam ungkapan adat disebut, yang dikatakan tahu diri, tahu hak dan kewajiban, tahu utang beserta beban, tahu adat jadi pegangan, tahu syarak jadi sandaran, tahu sunnah jadi pedoman. Sifat yang selanjutnya akan kita bahas yaitu keterbukaan. Sikap terus terang atau terbuka ini dianggap sebagai cerminan dari kejujuran, niat baik, berbaik sangka, bertanggung jawab, lurus hati, dan ikhlas. Orang Melayu menjunjung tinggi sifat terbuka yang mereka sebut sebagai sikap berterus terang, buka kulit tanpa isi, atau dikatakan sifat buka-bukaan. Orang tua-tua Melayu mengatakan, kalau hidup berterus terang, bala menjauh sengketa pun hilang. Buka kulit tanpa isi, tanda saudara hidup semati. Atau, kalau runding buka-bukaan, beban berat menjadi ringan. Dengan ungkapan lain dikatakan, kalau suka berterus terang, alam yang sempit menjadi lapang. Keterbukaan dilakukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi masyarakat serta menjauhkan salah paham atau prasangka buruk. Dalam keterbukaan tetap dipelihara nilai-nilai luhur yang berlaku dan dihormati masyarakat, tidak bersifat mengaib-malukan dan sifat lainnya yang tidak dibenarkan oleh agama. Sifat selanjutnya akan kita bahas yaitu pemaaf, pemurah, dermawan. Orang tua-tua mengatakan bahwa sifat ini mencerminkan kesetiakawanan sosial yang tinggi, menggambarkan rendah hati, ikhlas, tidak pendendam, bertenggang rasa, dan berbudi luhur. Ajar Melayu mengatakan, apa tanda Melayu jati, dendam kesumat ia jauhi, tulus ikhlas bermurah hati, kesalahan orang ia ampuni. Apa tanda Melayu jati, hidup pemaaf dan murah hati. Secara arif orang Melayu mengatakan, bunga api jangan dibiarkan merebak membakar negeri. Maksudnya, bibit permusuhan ataupun dendam kesumat jangan dibiarkan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat supaya tidak menimbulkan kebiasaan buruk bagi kehidupan masyarakatnya. Acuan ini menyebabkan sifat pemaaf, sikap pemurah, sikap tenggang rasa, dan sikap kesetiakawanan amat dimuliakan. Sebaliknya, sifat yang membangkang, tidak mau memaafkan, mau menang sendiri, dan keras kepala dianggap sebagai sifat-sifat buruk dan menyalahi ajaran agama serta adat istiadatnya. Sifat selanjutnya akan kita bahas yaitu amanah. Sifat amanah sangat dihormati orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan bahwa sifat amanah mencerminkan iman dan takwa, menunjukkan sikap terpercaya dan menunjukkan tahu tanggung jawab, jujur dan setia. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat dituntut memiliki sifat-sifat tersebut supaya hidupnya memperoleh berkah dan sejahtera. Ayat ungkapan dikatakan, adat hidup orang Melayu memelihara amanah sejak dahulu.
Adat hidup orang beradat, memelihara amanah, ianya taat. Adat hidup orang terpandang, janji diturut, amanah dipegang. Sebaliknya, orang yang tidak amanah tidak akan mendapatkan tempat yang layak dan dijauhi masyarakat. Dalam ungkapan dikatakan, siapa tidak memegang amanah, tanda dirinya tidak semenggah. Dan siapa hidup tidak amanah, hidup celaka, mati menyala. Materi selanjutnya yaitu menghargai dan memanfaatkan. Orang Melayu sangat menghargai waktu. Siapa saja yang tidak tahu atau tidak mau memanfaatkan waktu, hidupnya akan sengsara dan penuh penderitaan. Apa tanda orang berilmu? Ianya tahu memanfaatkan waktu. Ungkapan ini menunjukkan bahwa orang Melayu pada hakikatnya menyadari pentingnya pemanfaatan waktu. Dalam ungkapan adat dikatakan, pantang Melayu membuang waktu. Siapa suka menyia-nyiakan masa, alamat hidupnya akan binasa. Dalam ungkapan lain dikatakan, barang siapa berlalai-lalai, anak bininya akan kebelai. Barang siapa suka berlengah, alamat hidupnya tidak akan semenggah. Yang menyia-nyiakan usia, membuang-buang waktu, bermalas-malasan, dan berlalai-lalaian disebut orang tak ingat mati, orang merugi, dan sebagainya yang menunjukkan sifat tidak baik. Dalam ungkapan dikatakan, apa tanda orang aniaya, waktunya habis sia-sia. Apa tanda orang merugi, waktu terbuang tak ada arti. Apa tanda orang celaka, waktunya habis tak ada faedah. Apa tanda orang terlaknat, waktunya habis pada maksiat. Sifat selanjutnya yaitu berpandangan jauh ke depan. Hidup tidak hanya untuk masa silam dan hari ini, tetapi juga amat penting untuk masa mendatang, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan memandang jauh ke depan, seseorang diharapkan memiliki wawasan luas, pikiran panjang, dan perhitungan semakin cermat. Pandangan jauh ke depan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap generasi mendatang, sehingga tindakan yang dilakukan tidak semata-mata untuk kehidupan masa kini, tetapi juga memikirkan nasib anak cucunya. Orang Melayu dalam tunjuk ajarnya menyebutkan pula keburukan dan kerugian orang yang berpikiran singkat dan sempit. Oleh karenanya, orang tua-tua menganjurkan agar setiap anggota masyarakat mampu berpikiran luas. Sifat terakhir yang akan kita bahas pada bab 1 ini yaitu hidup sederhana. Orang tua-tua selalu mengingatkan agar anggota masyarakat hidup dengan sederhana sesuai dengan kemampuan masing-masing dan menjauhi gaya hidup yang berlebihan yang dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial. Hidup sederhana atau disebut hidup pertengahan dianggap cerminan sikap hidup orang Melayu yang tahu diri. Dalam ungkapan dikatakan, kalau hidup mabuk dunia, di akhirat badan celaka, dan kalau hidup melupakan dunia, di akhirat bala menimpa. Setiap orang Melayu wajib berusaha mengangkat harkat dan martabatnya dan meningkatkan kesejahteraan hidup dan kecerdasannya agar mereka mampu hidup layak dan tidak terlena melakukan hal yang melanggar hukum. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.